Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam serta hidayah yang saat ini kita nikmati bersama. Selawat dan salam kita hadirkan pada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua, kepada orang-orang pengikut sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita selalu ittiba di atas sunnahnya. Amin. Baik, alhamdulillah malam ini seperti malam-malam sebelumnya Ustaz, kita tetap melaksanakan program podcast kita, program yang kita beri nama Ngobrol Pakai Ilmu Ustaz. Temanya malam ini Awas Futur Ustaz. Awas Futur. Ya. Tapi sebelumnya kita ingin menyampaikan pada saudara-saudara kita Ustaz bahwasanya bagi rekan-rekan yang lain bisa bergabung sama kita di media sosial dalam Instagram, baik Instagram ataupun Facebook, ketik aja Ngobrol Pakai Ilmu. Ustaz, boleh Ustaz, apa yang seperti tema kita malam ini, Awas Futur, mohon pandangan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nah, tentunya istilah futur ini mungkin bagi sebagian orang itu tidak diketahui ya. Gampang dan mudahnya untuk futur ini adalah lemah, kendor, ya surut, mundur. Nah, begitu dia. Ya. Atau jeda setelah tadinya kencang, ya begitu. Ya, lebih khusus adalah orang-orang yang mereka ini berada di atas ketaatan, di atas kebaikan, ya, kemudian mengendor dari kebaikan, kemudian bahkan mundur dari kebaikan, ya, melemah dari berbuat kebaikan. Nah, ini disebut dengan futur, dan itu adalah penyakit. Itu penyakit ya, itu kendor dari ketaatan ya. Ini tentunya kendor ini ditandai dengan malas ya, kemudian mengurangi ya, dan ini adalah penyakit yang sungguh berbahaya ya. Dan ini adalah fitrah, yaitu sunnatullah yang terjadi bagi orang-orang yang mereka berada di atas ketaatan, di atas kebaikan, dan itu sifat jiwa manusia ya, sifat jiwa manusia. Dan inilah dia yang Allah jadikan dalam kehidupan manusia, karena manusia ini tidak abadi, tidak stagnan dia dalam kehidupan ini ya. Jadi ada satu yang diciptakan oleh Allah, maka Allah ciptakan pasangannya. Jadi ketika masa rajin, nanti ada masa tidak rajinnya, malas, gitu. Iya, masa malasnya, rajin, kemudian masa malasnya, demikian. Ya, ada laki, ada perempuan, kan gitu ya. Ada siang, ada malam, ada mentari, ada rembulan. Nah, begitu berpasang-pasangan. Nah, ternyata Allah jadikan demikian pula pada ini, ya, pada sifat atau kondisi di mana manusia itu dia bersemangat, rajin, bergiat ya, untuk melakukan ketaatan, kebaikan, kesolehan. Nah, ternyata Allah jadikan pasangannya ada, yaitu apa? Mengendor, kemudian melemah ya, sampai malas dan bahkan meninggalkan. Nah, ini disebut dengan penyakit futur. Demikian, itu futur dia. Rasulullah SAW mengkabarkan hal ini ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap amal itu ada masa syirrah, rajinnya ya, kencangnya gitu ya, lajunya, seringnya begitu, semangatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap kondisi
kencang tadi, rajin tadi, semangat tadi, itu ada fatrotannya, yaitu apa? Masa futurnya. Ini sabda Nabi, ya. Rasulullah memberikan wanti-wanti, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Ya, faqad aflaha. Dan riwayat yang lain faqad ihtada. Maka siapa saja yang masa kendornya, masa malasnya, masa turun semangatnya itu masih menuju berada di wilayah sunnahku, petunjukku, petunjuk Rasulullah SAW, maka orang ini beruntung dia. Nah, ini hati-hati kita, ya. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, ini faqad ihtada, sungguh dia orang yang mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Namun siapa saja yang masa lemahnya, masa menurun semangatnya ini itu kepada selain petunjukku, berarti kalau tidak kepada kemaksiatan, baik itu ringan atau yang parah sampai kepada kesyirikan dan kekufuran, naudzubillah min dzalik, maka faqad halaka, maka dia celaka. Oh, ini bahaya, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya ini wanti-wanti Rasulullah SAW kepada kita untuk kita berhati-hati dan menjaga kondisi ini. Oleh karenanya nanti kita akan bicarakan tentang kiat-kiat, ya. Kiat-kiat bagaimana menyikapi sikap futur ini, kondisi futur ini, yang ini sesungguhnya sunnatullah, sesuatu yang memang Allah jadikan. Karena setiap, ya, kita katakan berarti ini menimpa setiap manusia, ya tentu. Karena Rasul mengatakan ini dengan bentuk likulli, inna likulli amalin, sesungguhnya, ya, setiap amal itu memiliki apa? Syirrotan, yaitu apa? Semangat tadi, semangat tinggi. Wa inna likulli syirratin fatrotan, dan bagi setiap yang semangat tadi, kondisi semangat, maka di situ ada futurnya, ada melemahnya, dan itu terjadi bagi setiap orang, ya, barangkali kecuali Nabi SAW. Namun kita yang manusia biasa, makanya iman itu terkadang yazid wa yanqus, ya, bertambah dan dia berkurang. Itu sifat manusia biasa, yazid bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Nah, seperti ini kira-kira penjelasan awal terkait dengan futur tadi. Berarti begitu. Secara tidak langsung kita setiap doa kita bermohon hidayah sama Allah, Ustaz. Nah, itu di antara dari trik dan kiat-kiat supaya kita berada di atas petunjuk Nabi SAW walaupun dalam kondisi futur. Itu di antara triknya sesungguhnya, di antara cara kiat untuk bisa kita terus berada di atas hidayah Nabi SAW, itu adalah upaya kita untuk kita melawan sikap futur tadi atau kondisi futur tersebut. Demikian. Ustaz, kita kan mungkin punya kawan dulu kan, kita pergi bareng kajian taklim itu, mungkin ada jika seorang saudara kita yang pada saat ini kena penyakit futur, bagaimana sikap kita, Ustaz, untuk menghadapi saudara kita yang dalam keadaan futur gitu, Ustaz? Baik, ya, tentunya hati itu kan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati itu, ya. Maka pertama sekali kita mintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dulu, ya, agar kita tidak mengalami seperti apa yang dialami. Untuk berikutnya sebagai bentuk kasih sayang kita kepada dia, maka kita doakan dia untuk terus dia berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk Rasulullah SAW tadi, begitu, ya. Agar dia tidak sampai terbawa arus futurnya, sampai dia barangkali meninggalkan sama sekali, ya, Islam ini khawatir kita kan, begitu. Maka kita doakan dia. Dan luar biasanya doa hamba muslim untuk saudaranya itu makbul. Kata Nabi SAW, ya, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun, kata Nabi SAW, ya. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia itu mustajab.
Jadi itu makbul untuk saudaranya. Dan ternyata hal yang sama akan dimintakan malaikat, didoakan malaikat untuk kita. Kata Nabi SAW, wa inda ra'sihi, kelanjutan dari hadis tersebut, wa inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi kepala orang yang tadi berdoa untuk saudaranya tadi, itu ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia meminta untuk saudaranya, maka malaikat yang ada di sisi kepalanya itu mengatakan walaka bimislin. Untukmu semisal apa yang kau mintakan kepada Allah itu. Berarti kita dapat doa malaikat. Tentunya berarti apa yang kita doakan untuk saudara kita makbul, dan itu juga untuk kita yang kita doakan itu. Seperti itu. Jadi doakan, ya. Kita mungkin sedih lihat teman seperti itu, ya. Maka kita doakan. Baru kemudian ya kita memulai semampu kita untuk mengajaknya. Ya. Paling tidak ya mungkin dia sedikit mungkin agak enggan ya untuk ke kajian. Maka bisa ada trik yang lain bagaimana cara kita untuk mengajak dia. Diajak mungkin urusan dunia dulu, seperti makan bareng gitu ya. Traktir gitu. Jangan pula dia traktir, nanti tak mau dia kan gitu. Untuk melembutkan hati tadi. Iya, seperti itu. Dia taklif lah, yaitu dilembutkan hatinya, seperti itu. Seperti itu, urusan dunia dulu ya kan. Kita ajak makan. Enggak usah bicara masalah apa? Masalah ya mungkin agama, tapi kita dekati dulu. Mungkin ya bisa jadi banyak faktor dia itu futurnya sebab memang kondisinya saat itu sedang melemah imannya, bisa jadi. Ada faktor yang lain, terkadang faktor dunia yang didolimi dirinya. Nah gitu. Atau dia tersinggung dengan perkataan saudara-saudaranya, bisa jadi. Ya, kadang urusan masalah pribadi kan gitu ya, dengan temannya, masa seperti itu. Memang sih kita katakannya tidak layak lah. Masa sih masalah dunia berakibat masalah agama kan gitu ya. Ini artinya musibah dunia dapat, lebih parah dapat musibah agama kan begitu ya. Tapi tetap harus kita anggap kita ini sebagai dokter bagi pasien. Kita harus berlemah lembut kepada dia begitu. Tapi betul Ustaz, kadang orang kan berbeda-beda Ustaz. Ada yang memang dia mau diajak digiring. Ya. Ada juga yang ketika kita sampaikan gitu, dia malah marah dan menjauhkan kita. Itu kayak mana tuh jadi? Makanya tadi jangan langsung ke poin yang sesungguhnya dia tahu. Dia tahu itu ya. Kalau kita berikan nasihat kepada dia tahu, tapi dia jengah. Ya, tahu jengah itu, bosan dia dengarnya kan begitu. Maka kita punya trik. Trik itu melembutkan hatinya, membuat condong hatinya kepada kita. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan pemberian kebaikan-kebaikan kepada dia. Bukankah Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu, salinglah memberi pasti saling mencintai. Nah, kenapa sih? Karena pemberian itu akan menarik kecondongan hati, akan membuat hati itu condong. Nah, kalau sudah orang tertanam jasa pada dirinya, ya. Orang ya tertanam jasa orang lain pada dirinya, maka tentunya dia akan kepincut, kalau bahasa kita. Kepincut dia, kan begitu. Maka begitu. Jangan bicara masalah dia yang sudah tahu, sesungguhnya tahu itu, ya. Tapi gimana caranya? Cara yang bersifat fitrah pula, yaitu apa? Tadi kedekatan kebaikan kita lakukan, ya. Jangan bicarakan dulu masalah agama, tahu dia itu insyaallah. Nah, kita ingin interaksi kita dengan dia ini mempengaruhi. Nah, ini diantara cara untuk menjaga seseorang dari penyakit futur. Baik kita sendiri ketika kita mendapatkan penyakit itu, atau ketika orang lain kita dapatkan dia mengalami penyakit itu, futur itu. Gimana caranya? Ini dia kiatnya. Selain tadi kiat doa, ya, maka kiat adalah berinteraksi dengan orang-orang soleh atau apa saja yang soleh. Kalau bahasa saya itu adalah menginteraksikan diri dengan kesolehan-kesolehan. Kalau kita mengalami itu, maka kita paksa. Jangan sampai kita nanti jatuh kepada perkara dalam masalah ketika masalah penyakit futur ini menimpa. Ternyata kita jatuh kepada sesuatu yang parah sampai dosa, dan dosa ini akan menghantarkan kepada dosa berikutnya, kan gitu. Maka kita harus identifikasi segera, diagnosa segera. Ya, kalau kita dapatkan ini pada diri kita, maka segera kita interaksikan diri kita dengan kesolehan-kesolehan. Ya, bisa dengan orang-orang soleh. Ya, begitu juga dengan bacaan-bacaan yang terkait dengan orang-orang soleh. Nah begitu.
Atau bisa juga ya kita mendengarkan ceramah tentang orang-orang soleh dan balasan-balasan bagi orang-orang soleh di dunia dan di akhirat, ya di akhir nanti di surga kan begitu. Nah, ini akan memicu apa? Memicu bangkitnya apa? Dari penyakit kondisi futur ini. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar berinteraksi dengan orang-orang soleh, bahkan kita harus mengenali apa akibat buruk dari penyakit ini apabila diteruskan. Artinya kita harus mengetahui apa dampak buruk dari ketidaksolehan. Seperti contohnya kita juga membaca kisah-kisah orang yang mati dalam su'ul khatimah, kan begitu. Sebagaimana kita juga membaca tentang kisah-kisah orang yang mati su'ul khatimah, agar kita ya bersemangat untuk mati dalam kondisi husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Ya. Bisa juga seperti membaca kisah-kisah para ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu, bahkan para nabi. Ya. Begitu juga kita membaca kisah-kisah tentang orang-orang yang durhaka, yang akhirnya akan mati dalam kondisi su'ul khatimah. Baik itu contohnya pengikut para nabi yang durhaka kepada nabinya, atau orang-orang yang toleh, yang buruk, kan begitu. Dan bagaimana hasil akhir dampak buruk dari ketidaksolehan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini akan membangkitkan. Di awal sekali bisa kita contohnya kita atau orang lain kita interaksikan diri kita dengan kesolehan. Orang soleh dulu kita. Kita khawatir kita ini terpuruk ketika dalam kondisi lemah iman, ya, malas beribadah, melemah semangat dalam kebaikan, maka apa? Kita interaksikan diri kita dengan kesolehan. Kita tahu ini, maka kita dekati orang-orang soleh. Ya. Kalau kita dapatkan teman kita begitu, maka kita posisikan kita ini untuk berinteraksi dengannya. Nah, begitu. Oleh karena jangan bicara lagi tentang masalah apa kesalahan dia. Tidak usah. Cukup berinteraksi dengan kita, yang kita berusaha untuk soleh, insya Allah dia akan terbawa, begitu. Dan jangan bicara, jangan sentuh masalah-masalah contohnya yang dia keliru di dalamnya. Paham ya? Dia akan lebih tersinggung, akan meninggalkan kita. Begitu. Paham ya? Rasulullah mengatakan begini. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, seseorang itu berada di atas agama teman baiknya, teman dekatnya. Maka hendaklah, ini wajib nih, perintah Nabi SAW, ya, hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat siapa yang dia jadikan teman. Artinya teman itu mempengaruhi apa? Iman seseorang, agama seseorang. Kita tahu kita punya penyakit ini dan dalam kondisi dilanda penyakit ini, maka segera kita interaksikan diri kita. Apakah kita bertemu dengan orang-orang soleh? Apakah kita bersama dengan di majelis orang-orang yang soleh, kan begitu? Ingin mendapatkan kesolehan, majelis ilmu, kan begitu? Apakah kita juga membaca kisah orang-orang yang soleh? Atau juga kita membaca kisah orang-orang lawan dari orang-orang soleh, kan begitu? Yang ini akan mengetahui apa dampak yang didapatkan dari kesolehan dan apa dampak buruk yang didapatkan dari ketidaksolehan, begitu. Sehingga kita akan, jiwa ini akan takut. Kalau kebaikan kita ingin dapatkan itu. Kalau keburukan kita takut untuk terdampak dengan keburukan tersebut. Nah, seperti itu. Ya, yang jelas interaksikan diri kita dengan kesolehan, orang soleh, majelis yang soleh, kan begitu ya. Kemudian bacaan-bacaan tentang orang-orang soleh dan seterusnya. Yang jelas kesolehan. Ustaz. Baik. Ustaz, udah pasti kan kita mungkin pernah merasakan Ustaz yang namanya futur gitu Ustaz, dengan seperti hadis Rasulullah SAW tadi, bahwasanya teman dekat itu mempengaruhi keimanan kita Ustaz. Jadi jika gini Ustaz, kita berkawan sama si fulan gitu, dan kita rasakan kedekatan kita dengan Allah itu semakin menjauh. Apakah kita boleh memutuskan tidak berteman dengan si fulan tadi atau gimana saja? Ya, tentunya kita memilih siapa yang kita jadikan teman dekat. Adapun sekedar kita kenal dengan orang tersebut, itu bukan sesuatu yang terlarang. Tapi kata ungkapan orang Arab, ya, sahib, ya, teman itu dia menarik, gitu ya. Sahib, teman itu dia bisa narik.
Maka siapa yang kita jadikan teman? Kalau sekedar kita berteman, maksudnya kita kenal dengan dia dan bertegur sapa dengan dia, tidak masalah. Tapi kalau kita jadikan dia teman duduk, nah ini masalah. Kita pernah dengar hadis, ya. Nabi SAW mengatakan, innama masalu al-jalisis salihi wa jalisis su'i kamasali hamilil miski wa nafikhil kiri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya permisalan, perumpamaan, pengibaratan teman yang soleh dengan teman soleh, teman duduk yang soleh, ya, dengan teman duduk yang buruk, ya, itu permisalannya seperti permisalan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi dengan pandai besi. Adapun pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, ya, bisa jadi dia akan memberikan hidayah kepadamu, kata Nabi, atau engkau membeli dari dia, atau engkau mendapatkan wangi darinya, betul enggak? Ya, tentu kan begitu, ya. Jadi paling tidak kalau kita teman sama penjual minyak wangi, 3 keuntungannya. Iya. Kita dapat hadiah dari dia, alhamdulillah, ya gitu. Atau kita bisa beli dari dia, ya. Saling menguntungkan berarti kan, namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Atau kita dapat wanginya. Kita nggak wangi, tapi kita dapat wangi dari dia karena dia pakai, kan begitu. Nah, ini mending. Nah, kalau pandai besi, kata Rasulullah apa? Engkau bisa terbakar dengan apinya, karena dia sedang menyalakan apinya karena berkobar-kobar, kan gitu. Karena pandai besi tentunya apa? Dia ingin menyalakan api yang besar untuk melumatkan besinya, kan begitu. Paling tidak minimalnya adalah apa? Engkau mendapatkan aroma buruk, yaitu bau sangit, kata orang, kan begitu, ya. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Nah, oleh karenanya jalis dalam bahasa Arab itu artinya adalah teman duduk. Nah, kalau teman, sekedar teman, yaitu teman yang kita kenal, yang kalau ketemu kita tegur sapa, ucapkan salam, kan begitu. Ini harus, karena dia seorang muslim, kan begitu. Kalau seorang muslim, kalau dia seorang kafir, ya kita sekedar tegur sapa saja. Namun kalau dijadikan teman duduk, jangan orang yang buruk, begitu. Harus yang soleh, agar bisa dia membawa kita kepada kesolehan pula. Dalam kondisi kita mungkin kuat iman, sedang syirrah, kata Rasulullah, rajin, ya, sedang kondisi semangat-semangatnya, kita bisa memberikan pengaruh kepada dia karena kita dominan. Tapi ada masanya kita melemah, itu masalahnya, ya. Yang terkadang dia dominan ketimbang kita. Makanya jangan jadikan yang buruk ini sebagai teman duduk, ya. Jalis itu teman duduk, yang ini sama kalau duduk kemana-mana barengan gitu loh, ya. Sohib banget gitu kata orang. Ya jangan, ya. Sekedar teman saja yang kenal kita, dia kenal kita, kan gitu, ya. Apalagi dulu pernah duduk bareng dia, tapi kita sudah hijrah. Nah, bicara hijrah kemarin kan, ya. Nah, ini sudah kita sekedar kenal saja sama dia. Bahkan kalau kita mau duduk bareng dia, maka pastikan kita dominan. Paham, ya? Sedang semangatnya gitu. Tapi kalau sedang lemah, jangan jadikan ini teman. Cari kawan yang soleh gitu. Iya, begitu. Jangan menggadaikan agama kita untuk dunia kita, seperti itu. Ya, Ustaz, mungkin kita bilang untuk menjaga hati kita dari kefuturan, itu sebenarnya bagaimana jadi, Ustaz? Kita mengulang kembali apa yang kita sudah jelaskan. Yang pertama tadi, ya, tentunya itu berdoa kepada Allah, Makanya ada doa itu Nabi ngajarkan sama kita, bahkan Allah sendiri ngajarkan kepada kita untuk berdoa, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Lihat itu. Doa seperti ini, doa ini diulang begitu. Ya, maka setiap muslim harus ini tahu ini doa ini. Kalau bisa pun
dalam kondisi kita pun sedang semangat doa ini, karena kita tidak tahu kapan kondisi turunnya semangat kita, turunnya iman kita. Paham ya? Nah, begitu juga Rasul mengajarkan kepada kita doa minta hidayah, seperti contohnya ya Allah sendiri ya, kita masih bicara tentang ajaran Allah ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk doa ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, demikian ya. Begitu juga ada doa Rasulullah yang mengajarkan kepada kita ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, yaitu petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, ya, penjagaan, kehormatan ya, kemudian wal ghina, dan kecukupan, demikian. Itu juga doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya bolak-balikkan hatiku di atas agama di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membalikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik ya, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, dan seterusnya doa-doa yang semisal dengan ini. Begitu doa dulu, ini kiatnya yang pertama, doa ya. Kalau saudara kita tadi, begitu juga kita doakan saudara kita, karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah tadi kita interaksikan diri kita dengan orang-orang soleh. Iya, kesolehan. Lebih umum, kita interaksikan diri kita dengan orang-orang dengan kesolehan, baik itu orang-orang soleh ya. Gitu juga majelis-majelis kesolehan, majelis orang soleh, yaitu majelis ilmu yang mengingatkan tentang surga dan neraka, kan begitu ya. Atau bacaan-bacaan yang soleh tentang orang-orang soleh, atau orang-orang yang tidak soleh, beserta dengan akibat dampak buruk ya, yang didapatkan dari kesolehan maupun ketidaksolehan. Nah seperti itu, ini pengaruh besar ya. Bahkan kalau kita tahu gimana orang-orang yang mati husnul khotimah dengan orang yang mati dengan sul khotimah, wah itu kita takut banget. Itu memacu ya, menaikkan iman insyaallah taala, seperti itu. Nah, ini kira-kira ya yang insyaallah taala bisa ya di antara faktor-faktor atau kiat-kiat yang bisa mendongkrak iman kembali, seperti itu. Baik Ustaz, seperti hadis atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minta hidayah. Berarti dengan hadis tersebut, maksudnya kita tidak boleh merasa aman dengan keimanan yang kita miliki sekarang, Ustaz ya. Ya, tentu tidak boleh kita merasa aman ya. Tidak boleh merasa aman untuk kita ini merasa masuk surga dan menjamin diri kita masuk surga atau kita selamat dari neraka, enggak ya. Maka kita harus ada pada diri kita itu 3 hal. Menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 hal. Yaitu pertama, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rasa takut kepada Allah. Takut terhadap azab Allah. Begitu juga harap kepada Allah. Nah, begitu. Jadi ini seimbang gitu dia. Jangan merasa aman. Ya, berharap ya boleh, tapi jangan merasa aman, tapi takut juga sama Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, ini seimbang. Nah, begitu. Ya, demikian. Sebagai kata penutup dari materi kita hari ini, Ustaz, apa yang bisa disampaikan, Ustaz? Baik, tambahan ya dari kiat-kiat untuk bisa terhindar dari penyakit futur ini, yaitu interaksikan diri kita dengan sumber hidayah itu, yaitu Al-Quran. Baca Quran ya. Kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi karena itu dosa yang kita lakukan terus membawa dosa berikutnya, keasikan gitu. Maka istighfar, astagfirullah. Itu istighfar itu muncul karena takut kepada Allah, kan gitu kan. Nah, itu akan membangkitkan iman kita. Istighfar kepada Allah, baca Quran, dan kita paksakan diri kita untuk beribadah itu ya. Paling tidak jangan tinggalkan yang wajib-wajib gitu. Kalau lah sunat contohnya yang bisa kita, mungkin karena malas banget itu ya, maka yang sunat ya, yang sunat itu boleh kita kurangi ya, tapi jangan sampai yang wajib kena. Bahkan kalau bisa ketika lagi malas-malasnya gitu kan, maka paling tidak yang berkurang itu adalah yang mungkin yang banyak dari amalan sunat itu, maka yang sedikit. Baca Quran biasanya sampai satu juz satu hari, maka kurangi paling tidak 1 halaman sehari, gitu dia.
Nah, nanti masa ini akan berlalu seiring dengan mungkin tadilah istighfar tadi ya, istighfar, disucikan hati kita dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Nah, maka insya Allah kita akan selamat. Dan khawatir kita mati di atas kefasikan, dosa, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti takut kita mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Demikian. Nah, begitu. Rasa takut ini saja sudah mampu juga untuk apa? Membangkitkan kita dari kefuturan. Itu masa-masa yang akan naik turun. Iman itu memang begitu, naik turun begitu. Ya. Baik, Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Afan wa anta fajazakallahu khairan wa fiik barakallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.